Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasturi, saya dari kelas 5C. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas mandiri ataupun tugas individu. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme atau cara sebuah perjanjian internasional bisa menjadi hukum ataupun bisa dijadikan bahan hukum nasional. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut apa sih itu perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Adapun definisi dari perjanjian internasional ataupun treaty merujuk dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina tahun 1969. Pada intinya, yang dimaksud dengan treaty atau perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang dibuat antar negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perlu diperhatikan juga, Konvensi Wina tahun 1960 memang merupakan instrumen utama dalam hukum internasional yang mengatur tentang bagaimana perjanjian internasional. Namun, keberlakuan aturan dalam konvensi Wina tersebut hanya terbatas dalam perjanjian yang dibuat ataupun disepakati antar negara. Tidak berlaku untuk perjanjian yang dibuat antara negara dengan organisasi internasional maupun perjanjian antar sesama organisasi internasional. Nah, dalam hukum internasional, perjanjian antar negara dan organisasi internasional maupun perjanjian antar sesama organisasi internasional diatur dalam konvensi terpisah, yakni Konvensi Wina pada tahun 1986. Pemisahan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa kewenangan buat perjanjian internasional oleh organisasi internasional berlainan dengan kewenangan buat membuat perjanjian internasional oleh negara. Demikian pula prosedur untuk membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara berdasarkan dengan prosedur oleh negara berbeda dengan prosedur yang dilakukan oleh organisasi internasional. Artinya perjanjian yang dibuat antar negara memiliki proses yang berbeda jika yang membuat perjanjian itu antar negara dengan OI ataupun OI dengan OI. Nah, kemudian masuk pada tahap inti ataupun tahap pokok perjanjian ataupun mekanisme pembuatan perjanjian internasional. Jadi, itu ada 3 tahap penting dalam pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama itu ada negosiasi atau perundingan untuk membuat perjanjian internasional. Tahap perjanjian internasional yang pertama adalah perundingan, di mana biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional atau yang dalam bahasa diplomatik dikenal dengan lobbying. Lobbying dapat dilakukan secara formal maupun non-formal. Bila dalam lobbying telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka kemudian diadakan perundingan secara resmi yang dilakukan oleh orang-orang yang mewakili negaranya menerima kesepakatan yang telah dirumuskan dan mengesahkannya. Orang yang berwenang dalam mewakili negara ini diatur lebih lanjut dalam pasal 7 Konvensi Wina tahun 1969. Di antaranya itu kepala negara seperti presiden, kepala pemerintahan seperti perdana menteri dan menteri luar negeri. Dalam tahap perundingan ini terdapat juga proses penerimaan teks atau adoption of the text, di mana para pihak yang berunding merumuskan teks dari perjanjian yang kemudian diterima oleh masing-masing pihak peserta perundingan. Penerimaan naskah teks dalam konferensi yang melibatkan banyak negara dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari negara yang hadir dan menggunakan suaranya kecuali jika 2/3 negara tersebut setuju untuk memberikan ketentuan lain. Kemudian tahap kedua itu penandatanganan perjanjian internasional. Setelah adanya penerimaan teks dalam tahapan perundingan, tahapan perjanjian internasional selanjutnya masuk ataupun dilakukan pengesahan teks yang telah diterima oleh peserta perundingan tadi. Proses atau tahap pengesahan teks perjanjian internasional dilakukan sesuai kesepakatan para peserta perundingan atau dengan pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut. Kemudian itu ratifikasi perjanjian internasional jika perlu. Menurut pasal 1 angka 2 UU nomor 24 tahun 2000, ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.
Namun, dari perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi tidak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan bisa saja peserta perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut. Proses ratifikasi ini perlu diantaranya jika teks perjanjian internasional terkait menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat ditunjukkan dengan cara-cara ratifikasi. Di Indonesia, ratifikasi sebagai pengesahan perjanjian internasional ini dilakukan dengan ataupun dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Sebagai catatan tuh bisa digarisbawahi, ratifikasi ada juga berbagai cara lain untuk menunjukkan persetujuan sebuah negara selain ratifikasi untuk terikat kepada perjanjian internasional seperti melakukan aksesi, penerimaan, dan penyetujuan, accession, acceptance, dan approval. Penggunaan cara-cara tersebut bisa dilakukan tergantung kepada persetujuan para pihak dan ketentuan dalam perjanjian internasional. Kemudian lebih lanjut setelah dilakukan ratifikasi yaitu ada deposisi, di mana instrumen ratifikasi biasanya berupa dokumen resmi didepositokan kepada pihak yang ditunjuk sebagai depository atau penjaga perjanjian. Deposisi menandai bahwa perjanjian tersebut telah berlaku secara internasional. Kemudian ada penerapan dalam hukum nasional yaitu teori transformasi, di mana perjanjian internasional harus diubah menjadi peraturan perundang-undangan nasional melalui proses legislasi. Yang kedua itu ada melalui teori inkorporasi, di mana perjanjian internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional tanpa perlu diubah bentuknya. Yang kemudian perbedaan dari kedua teori tersebut. Teori transformasi melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem yang terpisah. Perjanjian internasional harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum nasional melalui undang-undang atau peraturan. Sedangkan teori inkorporasi melihat hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional, di mana perjanjian internasional secara langsung berlaku di dalam negeri tanpa proses transformasi yang rumit. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem mekanisme ratifikasi di setiap negara. Yang pertama itulah sistem hukum nasional yang digunakan di berbagai negara. Misalkan negara yang menggunakan sistem hukum civil law cenderung menggunakan teori inkorporasi, sedangkan sebaliknya negara dengan menggunakan sistem hukum common law akan sering menggunakan teori transformasi. Kemudian itu terletak pada isi perjanjian, di mana perjanjian menyangkut kedaulatan negara atau hak asasi manusia biasanya memerlukan proses ratifikasi yang lebih ketat. Kemudian ada kebijakan politik. Pemerintah dapat menggunakan proses ratifikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Nah, pentingnya ratifikasi merupakan langkah untuk memastikan bahwa perjanjian internasional dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi masyarakat internasional. Dengan meratifikasi satu perjanjian, negara menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Di Indonesia telah banyak sekali perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Di antaranya itu ada perjanjian perdagangan bebas, perjanjian ekstradisi, perjanjian pelindungan investor. Proses ratifikasi di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai proses mekanisme suatu perjanjian internasional bisa menjadi hukum nasional di suatu negara. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.